Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dan rekan saya Yusuf Fendi Kurniawan. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kajian pendekatan antropologis dan sosiologis dalam studi Islam. Yang pertama, pengertian pendekatan antropologis dan sosiologis dalam studi Islam. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hubungan ini, Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai realitas kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Karena itu, tidak ada persoalan apakah penelitian agama itu penelitian ilmu sosial, penelitian legalistik, atau penelitian filosofis. Yang pertama, antropologi. Secara etimologis, antropologi tersusun dari bahasa Latin anthropos yang berarti manusia dan bahasa Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Antropologi berarti berbicara tentang manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Definisi antropologi menurut pahala ahli yaitu, menurut William A. Haviland, antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Menurut David Hunter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Menurut Konjaraningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya, dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya pada manusia. Perhatian serius terhadap antropologi dimulai pada abad 19. Pada abad ini, antropologi sudah digunakan sebagai pendekatan penelitian yang difokuskan pada kajian asal-usul manusia. Penelitian antropologi ini mencakup pencarian fosil yang masih ada dan mengkaji keluarga binatang yang terdekat dengan manusia atau primat, serta penelitian manusia, apakah ada yang tertua dan tetap bertahan atau survive. Stratifikasi sosial seperti kelas dan etnisitas. Yang kedua, karakteristik biososial seperti seks, gender, perkawinan, keluarga, masa kanak-kanak, dan usia. Yang ketiga, pola organisasi sosial meliputi politik, produksi ekonomis, sistem pertukaran, dan birokrasi. Yang keempat, proses sosial seperti formasi batas, realita intergrup, interaksi personal, penyimpanan, dan globalisasi. Peran kategori-kategori dalam studi sosiologi terdapat agama ditentukan oleh pengaruh paradigma utama tradisi sosiologi dan oleh refleksi empiris dari organisasi dan perilaku keagamaan. Paradigma fungsionalis yang mula-mula berasal dari Durkheim dan kemudian dikembangkan oleh sosiolog Amerika Utara Talcott Parsons secara khusus memiliki pengaruh kuat dalam sosiologi agama. Parsons melihat bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang dapat disamakan dengan ekosistem. Bagian-bagian unsur sistem sosial memiliki fungsi eksistensial, kuasi organik, dan memberi kontribusi terhadap kesehatan dan vitalitas sistem sosial, serta dapat menjamin kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, sosiologis. Sosiologis berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini diungkapkan pertama kali dalam buku yang berjudul Cours de Filosofi Positif, kerangka Auguste Comte tahun 1798 sampai 1850.
Sosiologi muncul sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun, sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat baru lahir kemudian di Eropa. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan. Sosiologi mencoba untuk mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya peraturan-peraturan hidup serta pula kepercayaannya. Keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Sementara itu, Sujono Sukamto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penelitian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Dari pembahasan ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan tentang struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bermasyarakat. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai kegiatan sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan pembahasan ini, suatu kejadian sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadi hubungan mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Selanjutnya, karakteristik pendekatan antropologi dan sosiologi. Karakteristik pendekatan antropologi. Salah satu konsep kunci terpenting dalam antropologi modern adalah holisme, yakni pandangan bahwa praktik-praktik sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial dilihat sebagai praktik yang berkaitan dengan yang lain dalam masyarakat yang sedang diteliti. Para antropolog harus melihat agama dan praktik pertanian, kekeluargaan, politik, magic, dan pengobatan secara bersama-sama. Maksud agama tidak bisa dilihat sebagai sistem otonom yang tidak dipengaruhi oleh praktik-praktik sosial lainnya. Ada 4 ciri fundamental cara kerja pendekatan antropologi terhadap agama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bercorak deskriptif, bukan non-normatif. Yang kedua, lokal praktikes, yaitu praktik konkret dan nyata di lapangan. Yang ketiga, antropologi selalu mencari keterhubungan dan keterkaitan antara berbagai domain kehidupan secara lebih utuh atau connection across social domain. Yang keempat, komparatif. Karakteristik antropologi bergeser lagi dari antropologi makna ke antropologi interpretatif yang lebih global seperti yang dilakukan oleh C. Graetz. Ide kuncinya bahwa apa yang sesungguhnya penting adalah kemungkinan menafsirkan peristiwa menurut cara pandang masyarakat itu sendiri. Penelitian seperti ini harus dilakukan dengan cara tinggal di tempat penelitian dalam waktu yang lama agar mendapatkan tafsiran dari masyarakat tentang agama yang diamalkannya. Jadi pada intinya setiap penelitian yang dilakukan oleh antropolog memiliki karakteristik masing-masing, dan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian dengan pendekatan antropologi bisa memiliki contoh yang telah ada atau menggunakan pendekatan baru yang diinginkan. Selanjutnya, karakteristik pendekatan sosiologis. Teori sosiologis tentang karakteristik agama serta kedudukan dan signifikan dalam dunia sosial mendorong untuk ditetapkan serangkaian kategori sosiologis meliputi: yang pertama, stratifikasi sosial seperti kelas dan etnisitas. Yang kedua, karakteristik biososial seperti seks,
gender, perkawinan, keluarga, masa kanak-kanak, dan usia. Yang ketiga, pola. Baik, kita lanjutkan untuk yang poin C, signifikasi pendekatan antropologis dan sosiologis dalam studi Islam. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupa penjelasan dan memberikan jawaban. Dengan kata lain, bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk memahami agama. Antropologi dalam kaitan ini, sebagaimana dikatakan Powan Raharjo, lebih mengutamakan pengamatan langsung, bahkan sifatnya partisipatif. Nah, melalui pendekatan antropologis di atas, maka dapat dilihat bahwa agama ternyata berkorelasi dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Nah, dalam hubungan ini, jika ingin mengubah pandangan dan sikap etos kerja seseorang, maka dapat dilakukan dengan cara mengubah pandangan keagamaannya. Nah, untuk selanjutnya, melalui pendekatan antropologis dapat melihat agama, yaitu hubungannya dengan mekanisme pengorganisasi atau social organization, juga tidak kalah hubungannya dengan mekanisme juga tidak kalah menarik untuk diketahui oleh para peneliti sosial agama. Khususnya di Indonesia, karya Clifford Geertz, The Religion of Java, dapat dijadikan contoh yang baik dalam bidang ini. Geertz melihat adanya klarifikasi sosial dalam masyarakat Muslim Jawa seperti santri, priai, dan abangan. Sungguh pun hasil penelitian antropologis di Jawa Timur ini mendapat sanggahan dari berbagai ilmuwan sosial yang lain. Konstruksi stratifikasi sosial yang dikemukakannya cukup membuat orang berpikir ulang untuk mengecek ulang keabsahannya. Nah, melalui pendekatan antropologis sebagaimana tersebut di atas, terlihat dengan jelas hubungan agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia, dan dengan itu pula agama terlihat akrab dan fungsional dengan berbagai fenomena kehidupan manusia. Dengan demikian, pendekatan antropologis sangat dibutuhkan dalam memahami ajaran agama, karena dalam ajaran agama tersebut terdapat uraian dan informasi yang dapat dijelaskan melalui bantuan ilmu antropologi dengan cabang-cabangnya. Nah, baik, demikian tadi presentasi dari kelompok kami dari Uswatun Hasanah dan saya Yusuf Hendi Kurniawan. Untuk kesimpulannya, pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya pada manusia. Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti karena banyak bidang kajian agama baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Nah, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu untuk pula kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu diam tiap persekutuan hidup manusia. Dengan hal ini, maka dapat dipahami antropologi dan sosiologi agama sangat berperan penting dalam kehidupan yang nyata untuk mensosialisasikan kehidupan beragama. Dalam Al-Quran misalnya, kita jumpai ayat-ayat berkenaan dengan hubungan manusia lainnya, sebab-sebab yang menyebabkan kesengsaraan, semua itu jelas baru dapat dijelaskan apabila
yang memahaminya mengetahui sejarah sosial pada saat ajaran agama itu diturunkan. Jadi antropologi dan sosiologi agama sangat perlu dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.